Seri 8 Pedang Kayu Harum. Asmara Berdarah. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 13. Hahaha. Kakek itu tertawa mengejek. Kiranya masih ada juga sisa api dalam hatimu. Siapa mengganggu ketentramanmu? Hatimu jelas tidak tentram. Apakah kalau engkau menangis seperti itu maka yang mati akan dapat bangkit kembali? Biar engkau menangis sampai mengeluarkan air mata darah sekalipun, ibumu tetap saja akan tinggal di dalam kuburnya, tidak akan dapat bangkit hidup kembali, hahaha. Tentu saja Chia Sun menjadi marah sekali mendengar kata-kata yang kasar dan nadanya mengejek ini. Andai kata dia tidak sedang diracuni kemarahan dan kebencian, kata-kata ini tentu masih dapat diterimanya. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, ucapan kakek ini membuatnya marah sekali. Orang asing, cepat pergilah dan jangan ganggu aku. Apa hubunganmu dengan urusan kematian ibuku? Hahaha, engkau belum tahu siapa pembunuh ibumu, hanya mendengar namanya saja. Siapa tahu pembunuhnya itu adalah orang macam aku, hahaha. Chia Sun terbelalak. Menurut ayahnya, pembunuh ibunya adalah dua orang yang berjuluk Hek Hiat Lomo dan Hek Hiat Lobo. Apakah engkau berjuluk Hek Hiat Lomo? Tanyanya dengan suara membentak. Hahaha, boleh saja aku disebut Lomo, iblis tua, akan tetapi apakah aku mempunyai Hek Hiat, darah hitam, ataukah tidak, haruslah dibuktikan lebih dahulu. Akan tetapi aku tahu benar bahwa engkau adalah putra seorang pendekar yang berhati lemah, yang tak memiliki kegagahan, membiarkan diri dihina dan diinjak-injak oleh orang lain. Engkau pun seorang pemuda yang lemah dan tidak dapat diharapkan. Iblis tua, engkau terlalu menghina orang. Chia Sun marah sekali dan dia sudah mengepal kedua tinjunya dan siap untuk menerjang. Haha, engkau hendak menyerangku? Engkau memiliki keberanian itu? Cobalah, orang muda, memang aku ingin sekali melihat sampai di mana kehebatan keturunan pendekar lembah naga. Mendengar ini, semakin besar kecurigaan hati Chia Sun. Siapa tahu kakek ini benar-benar musuh besar keluarganya yang datang lagi, untuk menyempurnakan pekerjaannya yang terkutuk itu, yakni membasmi habis keluarga pendekar lembah naga. Maka, dengan kemarahan meluap Chia Sun segera menerjang ke depan dan menyerang kakek berjubah pendeta itu. Karena dia sudah dapat menduga bahwa lawan ini tentu lihai sekali, maka dia pun tidak bersikap sungkan lagi dan begitu menyerang. Chia Sun sudah mengerahkan tenaga Tian Te Sin Chiang kemudian begitu tangannya meluncur dia sudah meluruskan telunjuknya yang menjadi kaku seperti baja melakukan totokan bertubi-tubi ke arah 7 jalan darah utama pada bagian depan tubuh lawan. Terdengar bunyi bercuitan ketika tangannya bergerak dan totokan-totokan itu sungguh amat dahsyat. Biarpun tubuhnya tinggi besar, namun ternyata kakek itu dapat bergerak dengan amat cepat. Tubuhnya bergerak ke sana-sini mengelak dari sambaran jari tangan Chia Sun dan mulutnya mengeluarkan kata-kata seruan. Ah, inikah yang disebut totokan Itsinci, satu jari sakti? Hebat, akan tetapi masih mentah. Dan ucapannya ini bukan hanya sekedar membual karena 7 kali totokan itu lewat saja dan tidak satu pun dapat mengenai tubuh kakek itu. Diam-diam Chia Sun terkejut bukan main. Jurus-jurus serangannya tadi adalah jurus-jurus simpanan. Lawan mungkin dapat menangkisnya, akan tetapi menghindarkan diri dari 7 kali totokan bertubi-tubi itu hanya dengan cara mengelak, sungguh amat luar biasa. Selain resikonya terlalu besar, juga gerakan tangannya amat cepat sehingga kalau bukan orang yang sudah matang ilmunya sehingga gerakannya sudah otomatis dan mendarah daging, kiranya tidak akan mungkin menghindarkan diri semudah itu dari serangkaian totokannya. Dia juga merasa penasaran sehingga kini mendesak dan menyerang lagi dengan Hokmo Cap Saciang. Inilah ilmu dari ayahnya yang paling dirahasiakan. Hokmo Cap Saciang, 13 jurus penakluk iblis, adalah ilmu yang amat luar biasa dan mukjizat. Biarpun hanya 13 jurus, akan tetapi setiap jurus mengandung kehebatan yang sulit ditahan atau ditandingi lawan. Apabila tidak berada dalam kesulitan, mendiang pendekar lembah naga Chia Sin Leong sendiri pun jarang menggunakan ilmu dahsyat itu. Juga Chia Han Tiong hampir tak pernah menggunakannya dalam perkelahian. Tetapi kali ini Chia Sun yang berada dalam keadaan sedih dan sakit hati, tak dapat menahan dirinya dan telah mempergunakan ilmu simpanan terakhir yang paling hebat di antara ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari ayahnya. Wutut! Sing! Angin yang amat kuat menyambar dan suara berdesing terdengar ketika tangan pemuda itu menyambar ke depan. Kakek itu mengeluarkan suara kaget dan tak berani main-main lagi.
segera mengerahkan tenaga kemudian menyambut dorongan kedua telapak tangan pemuda itu dengan kedua tangannya sendiri. Dia maklum bahwa serangan sedahsyat itu tidak mungkin dielakkan tanpa membahayakan nyawanya. Satu-satunya jalan adalah menyambut pukulan dahsyat itu. Plak! Plak! Tubuh Chiasun terdorong ke belakang dan dia merasa betapa tenaganya bertemu dengan sesuatu yang lembut, kedua tangannya bertemu dengan telapak tangan lawan yang amat lunak akan tetapi dia merasa seolah-olah semua tenaganya masuk ke dalam air sehingga hilang kekuatannya. Namun, di balik kelembutan itu ternyata ada tenaga yang sedemikian halus dan kuatnya sehingga justru tubuhnya lah yang malah terdorong ke belakang. Dan begitu dia berhasil menghentikan tubuhnya yang terdorong, tiba-tiba saja kedua kakinya gemetar dan terasa lemas sehingga dia hampir terguling. Sebaliknya, kakek itu pun membelalakan sepasang matanya yang melotot lebar. Ih, ilmu setan apakah itu? Setahuku pendekar lembah naga adalah seorang pendekar gagah yang tidak pernah tersesat. Akan tetapi bagaimana cucunya mempunyai ilmu sesat macam itu tadi? Berkata demikian, kakek itu lalu menubruk maju hingga jubahnya yang lebar itu berkembang. Chiasun merasa seakan-akan dia diserang oleh seekor kelelawar raksasa yang terbang dan menyambar ke arahnya. Kedua kakinya masih terasa lemas, maka kini terpaksa dia pun mengerahkan Tiante Xinjiang untuk melindungi dirinya, menangkis ke depan dari samping sambil mengerahkan tenaga sinkang. Des! Sekali ini, pertemuan antara lengan mereka bahkan membuat tubuh Chiasun terpelanting. Belum hilang rasa kaget pemuda itu, kakek yang sangat lihai itu sudah menubruk dengan cengkeraman kedua tangannya ke arah kepala dan dada Chiasun. Heh! Chiasun yang masih terpelanting itu terkejut melihat dua buah lengan yang besar dan panjang menyambar dengan cengkeraman maut. Dia menggulingkan tubuhnya untuk mengelak lalu meloncat bangun. Dua tangan kakek itu ternyata masih melanjutkan serangannya secara aneh dan dahsyat. Akan tetapi Chiasun cepat memainkan ilmu silat Taikek Xinjiang untuk membela dan melindungi dirinya sehingga semua serangan kakek itu dapat dielakkan atau ditangkis. Bagus! Kakek itu memuji. Taikek Xinjiang yang baik sekali. Sungguh pun mulutnya memuji, akan tetapi kakek itu melanjutkan serangan-serangannya yang ternyata selain aneh sekali gerakannya, juga amat cepat dan kuat sehingga Chiasun menjadi amat repot dibuatnya. Pemuda ini segera merubah gerakannya, berturut-turut dia memainkan San In Kun Hoat dan semua ilmu yang sudah dipelajarinya. Akan tetapi kakek itu dapat mengenal semua gerakannya dan memuji-muji setengah mengejek. Hahaha, ilmu-ilmu silat yang tinggi dan hebat, akan tetapi masih mentah. Mana Tikai Ibeng? Hayo keluarkan, biar ku coba kelihayannya. Chiasun kini merasa yakin bahwa lawannya ini benar-benar amat lihai dan telah mengenal ilmu-ilmunya, kecuali Hokmo Capsaci yang tadi. Hal ini membuatnya merasa gugup dan ketika kakek itu menerjangnya dengan tendangan-tendangan berputar yang amat dahsyat, pahanya kena tendangan dan dia pun terguling lagi. Dan sekali ini, sebelum dia sempat bangkit berdiri, tahu-tahu kakek itu sudah menempelkan jari-jari tangannya ke ubun-ubun kepalanya. Chiasun memejamkan mata, menanti datangnya maut karena dia yakin bahwa jika kakek itu menggerakkan jari-jari tangannya, maka dia tak akan tertolong lagi. Akan tetapi jari-jari tangan itu tak kunjung terasa oleh kepalanya sehingga dia pun membuka mata. Dilihatnya bahwa jari-jari tangan itu masih menempel di ubun-ubunnya, akan tetapi kakek itu hanya memandang sambil menyeringai. Iblis busuk, apabila engkau hendak membasmi keluarga kami, lakukanlah. Bunuhlah, aku tidak takut mati. Hahaha, kakek itu menarik tangannya lantas melangkah mundur. Orang muda, kalau aku ini Hakiat Lomo, apa kau kira engkau masih hidup sekarang ini? Sadarlah Chiasun bahwa kakek ini sebenarnya bukanlah musuh, melainkan seorang aneh yang agaknya tadi sengaja hendak menguji ilmu kepandaiannya. Dia tahu bahwa banyak sekali orang pandai di dunia ini yang berwatak aneh dan agaknya kakek ini pun seorang di antara orang-orang aneh itu yang tidak dikenalnya. Maka tanpa ragu-ragu lagi dia pun lalu bangkit duduk dan berlutut menghadap kakek itu. Maaf kalau saya sudah keliru menilai orang. Siapakah Lo Cianpue sebenarnya? Tanyanya dengan sikap hormat. Orang muda, siapa adanya aku tidaklah begitu penting dan baru akan kujawab sesudah engkau mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Kini hilang sudah rasa marah dalam hati Chiasun terhadap orang aneh yang dia percaya adalah seorang sakti ini. Silakan bertanya, Lo Cianpue. Engkau adalah putra dari keluarga gagah perkasa yang selalu mengutamakan kebaikan.
Ibumu adalah seorang wanita gagah yang berhati mulia, dan murid-murid Pek Liong Pai pun adalah pendekar-pendekar yang baik hati. Akan tetapi, pada suatu hari malapetaka datang menimpa. Dua orang manusia berhati iblis datang menyebar maut, menewaskan ibumu dan para suhengmu yang sama sekali tidak bersalah terhadap dua orang itu. Nah, kini aku hendak bertanya padamu. Apakah engkau ingin membiarkan saja kejahatan itu, sama sekali tidak mendendam dan tidak ingin mencari lantas membunuh kedua orang itu untuk membalas dan juga untuk membasmi orang-orang yang demikian jahatnya? Chia Sun mengepal tinju, hatinya terasa seperti api disiram minyak, semangatnya semakin berkobar. Tentu saja, Lo Qianwei. Saya akan berusaha mencari dan membunuh kedua iblis jahat itu. Kakek itu mengangguk-angguk. Benarkah itu? Bukankah ayahmu, Ketua Pek Liong Pai yang berhati mulia dan suka mengalah itu tidak menghendaki demikian? Diam-diam Chia Sun terkejut. Orang aneh ini agaknya tahu segala-galanya, bukan hanya yang menimpa keluarganya saja, akan tetapi juga tahu akan watak ayahnya. Tentu saja hatinya memberontak karena dia ingin mempertahankan kehormatan dan nama ayahnya, ingin membenarkan dan membela pendirian ayahnya. Akan tetapi pada saat itu batinnya sudah terlalu panas oleh dendam sehingga pertanyaan itu bahkan membuat dia melihat lebih jelas lagi akan kesalahan dalam pendapat ayahnya itu. Mungkin ayah berpendapat demikian, akan tetapi saya tidak. Saya tidak ingin menjadi orang selemah itu dan membiarkan kejahatan berlangsung tanpa memberi hukuman dan tanpa membalas. Jadi engkau ingin membalas dendam? Tahukah engkau siapa pembunuh ibumu? Mereka adalah Hekiat Lomo dan Hekiat Lobo. Tahukah pula engkau di mana adanya mereka? Chia Sun memandang bingung dan menggeleng kepala. Saya tidak tahu, Lo Qianwei, tetapi saya akan mencari mereka sampai dapat. Orang muda, semangatmu cukup besar, akan tetapi jangan mengira bahwa akan mudah saja mencari mereka. Mereka itu adalah pendatang dari Sailan dan kini menyembunyikan diri. Pula, andai kata dapat bertemu, belum tentu engkau sanggup mengalahkan mereka. Sekarang begini. Aku tertarik kepadamu, kagum akan kelihayan dan kegagahanmu. Ilmu silatmu sudah hebat dan jarang ada yang akan dapat menandingimu kalau ilmu-ilmu yang kau miliki itu sudah dapat kau kuasai sampai matang. Ibarat buah engkau ini masih belum matang benar, dan ibarat batu giok engkau belum lagi digosok. Maukah engkau menjadi muridku dan membiarkan aku membimbingmu selama 1 tahun kemudian kutunjukkan kepadamu di mana adanya dua orang musuh besarmu itu? Bukan main girangnya hati Chia Sun. Tanpa banyak sangsi lagi dia cepat memberi hormat sambil berlutut dan menjawab. Saya bersedia dan saya mau, Lo Qianwei. Nah, kalau begitu, ketahuilah bahwa aku adalah Gou Bi Sanjin, seorang pertapa usil yang tak terkenal dan mulai sekarang engkau harus ikut bersamaku tanpa memberitahu pada ayahmu. Baik, Suhu. Tecu mentaati perintah Suhu. Kata Chia Sun. Dan malam hari itu juga, dari makam ibunya dia langsung saja pergi mengikuti gurunya tanpa memberitahukan ayahnya. Dendamnya sudah sedemikian besarnya sehingga dia bersedia melakukan apa saja untuk dapat membalas kematian ibunya dan para suhengnya. Rumah besar di Tatung itu tentu akan dianggap sebagai rumah seorang hartawan atau setidaknya rumah bangsawan oleh orang-orang yang baru datang di kota itu. Penduduk Tatung juga hanya mengetahui bahwa rumah besar itu adalah milik seorang hartawan kaya raya bersyeh, marga, Siangkoan. Akan tetapi hartawan yang kabarnya usianya telah lanjut sekali dan sakit-sakitan itu amat jarang kelihatan orang, kabarnya selalu bersembunyi di dalam kamarnya dan dilayani oleh belasan orang pelayan. Hanya kadang-kadang saja orang sempat melihat kakek hartawan ini keluar rumah memasuki sebuah kereta yang mewah, entah pergi kemana. Pendeknya, pemilik rumah besar itu dikenal orang sebagai Siangkoan Wangwei, hartawan Siangkoan, yang sudah tidak terlihat aktif berdagang lagi, agaknya hanya seorang kakek pensiunan yang sedang menghabiskan sisa hidupnya dengan harta kekayaannya. Namun kalau saja orang dapat melihat tembus tembok tebal itu dan menyaksikan apa yang seringkali terjadi di dalam rumah itu, orang itu akan terheran-heran dan terkejut bukan main. Kiranya kakek hartawan yang kabarnya sakit-sakitan ini sebetulnya adalah seorang datuk kaum sesat yang ditakuti oleh hampir semua anggota dunia hitam. Juga para pendekar di dunia Kangou merasa seram kalau mendengar namanya. Dia adalah Siangkoan Lojin, kakek Siangkoan, yang lebih terkenal dengan julukan Iblis Buta. Dengan menyamar sebagai seorang hartawan tua renta yang sakit-sakitan, Siangkoan Lojin dapat terbebas dari gangguan.
Dia pun lolos dari pengamatan para pendekar dan juga dari pemerintah yang pada waktu itu sedang sibuk mencarinya sehubungan dengan aksi gerakan pembersihan yang dilakukan oleh para petugas pemerintah atas perintah dari Kaisar sendiri. Xiangkoan Lojin diketahui sebagai pemimpin semua gerakan rahasia, persekutuan yang bekerja untuk kepentingan Liu Taikam yang sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman mati itu. Akan tetapi, alat pemerintah tidak berhasil menemukannya, bahkan tidak berhasil pula menemukan para tokoh sesat Cap Sakui lain yang menjadi para pembantu utama dari Xiangkoan Lojin. Pemerintah hanya mampu membasmi anak buah penjahat saja seperti perkumpulan pengemis Huai Kaipang dan lain-lain. Pada suatu malam sesudah gerakan pembersihan dari pasukan pemerintah agak mereda di kota Tatung yang dekat dengan kota raja, pada sebelah dalam rumah besar itu terjadi kesibukan. Kalau tahu apa yang terjadi di dalam rumah besar itu maka para komandan keamanan di kota Tatung bisa mati berdiri. Kiranya pada malam hari itu, seluruh tokoh pemberontak yang dicari-cari pemerintah telah berkumpul di rumah itu. Di malam gelap itu, laksana iblis-iblis gentayangan, berturut-turut datang berkelebatan bayangan-bayangan hitam yang memasuki rumah besar itu. Mereka adalah tokoh-tokoh sesat dari Cap Sakui yang terlibat dalam pemberontakan di bawah pimpinan Liu Taikam, yang kini datang untuk memenuhi panggilan Xiangkoan Lojin yang mereka anggap sebagai pemimpin mereka dalam persekutuan itu. Menjelang tengah malam, pada waktu kota Tatung menjadi sunyi karena sebagian besar penduduknya sudah tidur nyenyak, lengkaplah sudah para tamu aneh yang berdatangan ke rumah besar menghadap Xiangkoan Lojin. Dan di dalam ruangan belakang, di sebuah ruangan yang luas, mereka duduk berkumpul mengelilingi sebuah meja besar panjang. Para pelayan Xiangkoan Lojin yang sebetulnya bukan orang-orang biasa melainkan anak buah yang rata-rata memiliki ilmu silat tangguh, kini mengadakan penjagaan ketat walaupun mereka yakin bahwa rumah itu aman dan tak pernah dicurigai orang. Ruang itu cukup luas dan terang sekali sehingga tampak jelas wajah mereka yang duduk mengelilingi meja besar panjang. Di kepala meja duduk Xiangkoan Lojin sendiri, seorang kakek yang usianya sudah 70 tahun lebih. Tubuhnya tinggi kurus dengan pakaian hitam sederhana, pakaiannya sebagai si iblis buta, berbeda dengan pakaian hartawan yang dikenakannya bila mana dia kebetulan keluar sebagai pemilik rumah. Kini pakaian hitamnya sangat sederhana dan longgar. Kedua matanya mengerikan, nampak putihnya saja dan tidak pernah berkedip. Di tangan kirinya terdapat sebuah tongkat kayu cendana hitam yang selain menjadi alat bantunya dalam meraba-raba mencari jalan, juga merupakan sebuah senjatanya yang amat ampuh. Sebetulnya kakek buta ini memiliki sebuah rumah di kota Paoci, di provinsi Shenxi. Akan tetapi semenjak kegagalan persekutuannya yang mengabdi kepada Liu Taikam, terpaksa dia bersembunyi di Tatung ini, di mana dia dikenal sebagai seorang hartawan yang tidak melakukan kegiatan apa-apa lagi. Di sebelah kirinya duduk seorang pemuda, yaitu Xiangkoan Cikang, putra tunggalnya. Cikang tak dapat mengingat ibu kandungnya dengan baik. Seingatnya, pada saat masih kecil pernah dia diasuh oleh seorang wanita yang menurut ayahnya adalah ibunya yang tewas ketika dia masih kecil. Dia hidup bersama ayahnya, digembleng oleh ayahnya yang buta namun harus diakuinya bahwa ayahnya amat mencintanya, biarpun dengan caranya sendiri yang aneh. Seluruh ilmu kepandaian ayahnya diwariskan kepadanya dan karena memang dia amat berbakat, biarpun kini usianya baru 18 tahun lebih, akan tetapi dia telah dapat mewarisi kepandaian itu. Xiangkoan Cikang duduk diam bagai arca, adapun wajahnya membayangkan hati yang dingin dan tidak pedulian. Pakaiannya seperti ayahnya, amat sederhana, malah jubahnya terbuat dari kulit harimau yang kuat. Usianya baru 18 tahun, tetapi tubuhnya tinggi tegap. Pada waktu itu dia duduk dengan sepasang alis berkerut seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal hatinya dan membuat dia merasa tidak gembira. Dan memang sesungguhnya demikianlah. Sejak semula dia sudah tidak setuju ketika mendengar ayahnya memimpin Cap Sakui dan para tokoh sesat untuk menjadi antek pembesar korup Liu Taikam. Memang dia tidak setuju, namun betapapun juga, sebagai seorang anak yang mencinta ayahnya, dia selalu turun tangan membantu ayahnya, walaupun bantuan itu lebih berupa perlindungan karena dia tidak pernah mau membantu bila mana kawan-kawan ayahnya melakukan kejahatan. Dia tahu bahwa ayahnya adalah seorang datuk sesat. Akan tetapi dia juga tahu, bahkan merasa yakin, bahwa sebenarnya ayahnya bukanlah orang jahat, melainkan orang yang diracuni dendam sesudah kedua matanya menjadi buta. Ayahnya hanya ingin menonjol, ingin menjadi orang nomor satu dalam dunia sesat.
Dia merasa kasihan melihat ayahnya yang buta, juga kagum bahwa ayahnya yang buta itu ternyata masih dapat menguasai dan memimpin orang-orang sesat yang jahat seperti iblis macam gerombolan Cap Sakui itu. Berturut-turut mereka datang dan kini sudah berkumpul di sana dengan lengkap. Semua tokoh Cap Sakui yang pernah bekerja sama membantu Siang Koan Lojin. Mereka adalah Koai Hekmo, Huahua Kuibo, Kyubue Choali, Kui Koklomo dan Kui Koklobo, dan Toti Kui si Setan Bumi. Memang hanya 6 orang ini saja dari Cap Sakui, 13 iblis, yang tersangkut dalam gerakan membantu Liu Taikam yang dipimpin oleh Siang Koan Lojin. Sebenarnya Cap Sakui bukan merupakan suatu gerombolan dari 13 orang datuk sesat, tetapi mereka itu masing-masing memiliki nama besar dan keistimewaan sehingga dunia Kang Ou mengenal mereka sebagai 13 iblis. Oleh karena nama sebutan ini maka mereka, 13 orang tokoh sesat, merasa seakan-akan ada sesuatu yang mengikat mereka satu sama lain, yaitu nama itulah. Sedikit banyak nama sebutan 13 iblis itu mendatangkan semacam perasaan setia kawan di dalam hati mereka. Akan tetapi, kecuali yang 6 orang ini, yang lain dari mereka tidak merasa tertarik dan tidak mau mencampuri urusan pemberontakan itu. Mereka tengah bercakap-cakap dengan wajah muram dan lesu, membicarakan kegagalan mereka dan juga hancurnya persekutuan mereka dengan ditangkap dan dihukum matinya Liu Taikam yang merupakan sumber uang dan harapan mereka untuk kelak dapat meraih kedudukan. Terutama sekali Siang Koan Lojin menjadi kecewa dan penasaran sekali. Brak! Dia menggebrak meja sampai ruangan itu tergetar oleh hawa pukulan yang keluar dari gerakannya. Sungguh membuat orang bisa mati penasaran. Bagaimana untuk pekerjaan membunuh 2 orang pejabat saja sampai gagal, dan bukan saja gagal, bahkan membuat usaha kita hancur dan Liu Taikam sampai terhukum mati pula. Kegagalan itu sendiri tidaklah begitu menyedihkan, akan tetapi telah menyeret nama kita ke dalam lumpur. Masakah kita yang sudah dikenal seluruh dunia sebagai tokoh-tokoh utama sampai gagal dan hancur dalam usaha membunuh 2 orang pejabat saja? Kui Koklomo yang mewakili kawan-kawannya berkata dengan suara lirih, jelas bahwa dia pun jeri terhadap kakek buta itu. Lojin, harap maafkan kami. Bukan sekali-kali karena kami kurang hati-hati. Semua rencana sudah kami atur sebaik-baiknya, bahkan kami juga dibantu oleh tokoh-tokoh Huai Kaipang. Akan tetapi pemuda Qin Lingpai itu benar-benar menjemukan. Kini dia pula yang menggagalkan rencana kita. Dia yang dahulu menyamar sebagai Menteri Liang, dan ia pula yang menyelamatkan Jenderal Chiang dari dalam pesta Angkausu. Dan ternyata bahwa pesta itu pun agaknya sudah diatur oleh pemuda itu untuk menjebak dan memancing kami. Kalau tidak ada pemuda itu, tentu tugas kami telah berhasil dengan baik semua. Pemuda keparat itu pula yang telah menyelamatkan ketua Kang Jiu Pang Song Pak Lun ketika aku dan Huahua Kuibo menyerbu, kata Koai Pian Hekmo dengan suara lantang dan marah. Bukan hanya pemuda putra ketua Qin Lingpai, bahkan juga anak setan putri pendekar sadis itu yang menghalangi pekerjaan kita. Suara Kyubue Choali melengking ketika dia ikut bicara. Semua orang menengok kepadanya dan ada yang terkejut. Anak pendekar sadis? Yang mana? Kui Koklobo bertanya, terkejut ketika mendengar disebutnya nama pendekar sadis oleh rekannya itu. Juga suaminya nampak kaget. Hihik, sungguh lucu kalau sampai ketua Kui Kopang dapat dikibuli dan tidak mengenal dia. Aku sudah menyelidiki dan aku tahu rahasianya. Dia adalah putri atau anak tunggal pendekar sadis. Kadang-kadang dia memakai pakaian wanita biasa, tapi kadang-kadang menyamar sebagai seorang pemuda jembel. Ilmu kepandaiannya sangat tinggi, agaknya sudah mewarisi semua kepandaian ayah ibunya. Kata Kyubue Choali, agaknya gembira karena suami istri Kui Koksan itu belum tahu akan rahasia itu sehingga dia yang sudah tahu berarti lebih waspada dan lebih cerdik daripada mereka. Ai, perempuan setan itukah yang kau maksudkan? Huahua Kuibo berseru kaget. Apakah dia yang pernah kita jumpai di kuil Dewi Laut di kota Chengtao? Ia memandang kepada Koai Pian Hekmo dengan mata terbelalak dan rekannya itu mengangguk-angguk, merasa ngeri. Kakek iblis ini bersama Huahua Kuibo pernah bertemu kemudian bertanding melawan seorang gadis yang luar biasa lihainya sehingga mereka berdua kalah. Kiranya gadis itu adalah putri pendekar sadis. Memang demikian, di antara para tokoh sesat yang dijuluki Cap Sakui, 2 orang tokoh ini mempunyai tingkat kepandaian yang paling rendah maka biarpun mengeroyok, mereka itu masih belum mampu menandingi Sui Chin. Brak, kembali Siang Koan Lojin menggebrak meja.
Diam-diam dia menyesal sekali mengapa kedua matanya buta sehingga biarpun dia lihai akan tetapi dia tak dapat menyaksikan sendiri semua itu dan tidak dapat mengenal kedua orang muda yang sudah menggagalkan semua usahanya. Kini Liu Taikam telah dihukum mati dan semua hartanya telah disita. Ini berarti bahwa usaha yang dipupuknya selama ini berantakan sama sekali. Sungguh amat menjemukan. Campur tangan dua orang muda saja telah membuat semua usaha kita gagal. Cikang, apakah engkau juga tidak mampu menandingi dua orang muda itu? Tiba-tiba ayah itu menoleh ke kiri, bertanya kepada putranya. Sejak tadi Cikang mendengarkan percakapan mereka dengan alis berkerut. Mendengar pertanyaan ayahnya, dia pun menarik napas panjang. Aku sudah pernah bertemu dengan mereka dan menurut penglihatanku, sungguh pun mereka itu merupakan dua orang muda yang memiliki kepandaian tinggi, namun tidaklah luar biasa. Kalau begitu, mengapa usaha kita sampai gagal? Bentak ayahnya. Karena mereka berada pada pihak yang benar dan di belakang mereka terdapat pasukan pemerintah, jawab pemuda itu dengan singkat. Keparat. Tanpa sebab Qin Lingpai dan pendekar sadis memusuhi kita. Kita tidak boleh tinggal diam saja. Kita harus membalas dendam atas gangguan mereka ini. 6 orang tokoh Cap Sakui itu mengangguk-angguk, akan tetapi tiba-tiba Thotikui yang sejak tadi diam saja mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya. Biarpun kasar dan liar, akan tetapi raksasa yang tinggi besar dengan ukuran 1,5 kali orang biasa ini amat cerdik dan cukup berpengalaman sehingga dia tak mau melakukan hal-hal yang sembrono tanpa perhitungan. Bukan aku takut menghadapi mereka, akan tetapi jika memusuhi ketua Qin Lingpai dan terutama sekali pendekar sadis tanpa perhitungan, bukankah itu sama saja dengan menabrak batu karang dan kita mencari mati konyol? Suaranya itu segera membuat para rekannya saling pandang dengan muka berubah agak pucat. Memang, bagaimanapun juga mereka sudah mendengar tentang kehebatan tokoh-tokoh yang hendak mereka gempur itu, dan terutama sekali nama besar pendekar sadis yang membuat mereka harus berhitung sampai 100 kali sebelum benar-benar turun tangan memusuhinya. Dalam hal ini, nama Cap Sakui ikut tersangkut. Jika kalian semua sebanyak 13 orang maju bersama, apakah masih takut juga? Dan aku sendiri pun tidak akan tinggal diam. Setidaknya, anakku Cikang akan mewakili aku untuk menghadapi anak-anak ketua Qin Lingpai dan pendekar sadis. Tidak, ayah, aku tidak mau. Ucapan Cikang ini membuat semua orang sangat terkejut hingga para tokoh Cap Sakui memandang dengan mata terbelalak kepada pemuda yang berani membantah ayahnya itu. Suasana menjadi sunyi sekali selama beberapa detik setelah Cikang mengeluarkan bantahannya, kesunyian yang mendebarkan hati. Apa? Apa kau bilang tadi, Cikang? Akhirnya terdengar suara Siang Koan Lojin, lirih dan lambat, akan tetapi penuh dengan kemarahan yang ditahan-tahan. Siang Koan Cikang tetap tenang saja walaupun dia tahu bahwa ayahnya beserta sekutu ayahnya itu tentu akan marah menghadapi pembangkangannya. Aku tidak mau mewakili ayah untuk memusuhi Qin Lingpai dan keluarga pendekar sadis. Terdengar suara keras disusul meluncurnya sinar hitam dan tahu-tahu dinding di belakang tempat Cikang duduk berlubang disambar ujung tongkat kayu cendana. Kalau bukan Cikang, agaknya bukan dinding yang berlubang, melainkan tubuh orang yang sudah berani membantah dan membangkang terhadap kehendak si iblis buta itu. Melihat betapa tongkat itu menyambar cepat hingga sulit diikuti pandang mata dan betapa besar bahaya maut mengancam apabila diserang oleh kakek buta itu, diam-diam 6 orang Cap Sakui itu bergidik. Hebat bukan main kepandaian kakek buta itu dan mereka merasa gentar untuk menghadapinya sebagai lawan, walaupun mereka juga tahu bahwa dengan majunya mereka berenam, apalagi kalau lengkap 13 orang, kakek buta itu pun belum tentu akan mampu melawan mereka. Cikang, apa artinya ucapanmu itu? Apakah engkau hendak menjadi anak durhaka dan mengkhianati ayahmu sendiri? Tidak, ayah. Akan tetapi semenjak dulu pun aku sudah tidak setuju dengan persekutuan ini. Ayah bermain api terlalu besar dan berbahaya. Kegagalan yang lalu sudah semestinya menjadi peringatan supaya ayah menghentikan semua kegiatan yang tidak sehat itu. Aku tidak senang melihat ayah melakukan kejahatan dan mengumpulkan orang-orang jahat untuk bekerja sama. Brak! Ujung tepi meja itu hancur luluh dicengkeram tangan Siang Koan Lojin, sedangkan tangan sebelah yang memegang tongkat nampak gemetar. Kakek buta ini marah bukan main. Cikang, aku sudah tua dan aku telah mempunyai rencana untuk mengundurkan diri dan mengangkat engkau sebagai penggantiku, memimpin para rekan di dunia hitam.
Engkau harus lebih berhasil daripada aku, anakku, dan... Maaf, ayah. Aku tidak sanggup, dan aku tidak mau melumuri hidupku dengan kejahatan dalam bentuk apapun juga. Aku tidak mau mengganggu orang lain. Tutup mulutmu. Kau kira selama ini engkau makan apa kalau tidak dari hasil pekerjaan ayahmu? Kau kira dari mana kita memperoleh semua harta kekayaan? Kakek itu cepat menahan diri karena baru dia teringat bahwa di situ terdapat orang-orang lain yang turut mendengarkan sehingga tidak semestinya dia membuka semua rahasia keluarganya. Ayah, aku tidak menghendaki semua harta itu. Jauh lebih baik aku hidup miskin dan tidak mempunyai apa-apa daripada harus mendapatkan harta kekayaan melalui kejahatan. Sombong engkau. Katakan saja bahwa engkau jeri dan takut terhadap Chin Ling Pai dan pendekar sadis. Engkau takut menghadapi manusia-manusia sombong yang menamakan diri mereka kaum bersih, golongan putih atau para pendekar. Engkau memang pengecut, penakut. Aku tidak takut kepada siapa juga, ayah. Akan tetapi kurasa penghidupan para pendekar itu jauh lebih bersih daripada penghidupan kaum sesat. Anak durhaka. Tongkat hitam itu kini berkelebat menyambar ke arah kepala Cikang dengan pukulan maut yang amat dahsyat. Akan tetapi pemuda itu sudah mampu mengelak dan melempar diri ke belakang sehingga dia terjengkang, akan tetapi dengan berjungkir balik dia telah meloncat bangun dan berdiri kembali. Akan tetapi ayahnya yang menjadi semakin marah karena serangannya gagal, segera menerjangnya lagi dengan tongkatnya, kini melakukan serangan yang lebih hebat lagi. Biarpun buta, namun Siang Koan Lo Jin memiliki pendengaran yang luar biasa tajamnya, jauh lebih tajam daripada orang lain sehingga dalam menghadapi lawan, dia sepenuhnya bergantung kepada pendengarannya untuk mengikuti gerakan lawan serta mengetahui di mana lawan berada. Melihat ayahnya telah nekat dan menyerangnya secara mati-matian, kembali Cikang mengelak dan meloncat agak jauh ke dekat pintu. Ayah, teriak Cikang penasaran. Ayah sendiri dahulu menentang kejahatan dan karena dibikin buta, ayah kemudian berubah dan menjadi pemimpin para datuk sesat. Kalau ayah hendak memaksaku menjadi penjahat, tidak cukup ayah membikin buta, akan tetapi harus lebih dulu membunuhku. Keparat, kalau begitu aku akan membunuhmu. Siang Koan Lo Jin yang merasa kecewa dan menjadi marah sekali itu sudah meloncat ke arah puteranya, kemudian menusukkan tongkatnya. Akan tetapi Cikang sudah menguasai semua ilmu ayahnya, maka dia pun tahu akan kehebatan serangan itu. Tiba-tiba saja tubuhnya mencelat ke kiri dan ketika dia turun ke atas lantai, kedua kakinya tidak mengeluarkan bunyi. Pemuda ini sudah mempergunakan ginkang yang paling hebat sehingga tubuhnya menjadi ringan sekali dan di situ dia berdiri tegak, sama sekali tak bergerak, bahkan pernapasannya pun ditahan dan diatur sehingga tidak mengeluarkan bunyi. Dia tahu akan kelemahan ayahnya yang hanya mengandalkan pendengaran. Maka kini, sesudah dia tidak mengeluarkan bunyi, ayahnya juga berdiri bingung, tidak tahu kemana perginya Cikang. Anak durhaka, jangan lari kau. Di mana engkau? Kurang ajar. Hei, apakah kalian sudah berubah menjadi patung semua? Hayo bantu aku untuk menangkap dan membunuh anak durhaka itu. Teriakan ini ditujukan kepada 6 orang cap sakui yang sejak tadi hanya duduk diam saja dengan penuh perhatian dan kegembiraan melihat bentrokan antara ayah dan anak itu. Kini, mendengar bentakan Siang Koan Lo Jin mereka serentak bangkit. Akan tetapi mereka merasa ragu-ragu. Mereka mengenal Cikang, dan selalu mereka segan kepada pemuda remaja putra iblis buta yang selain amat lihai juga pendiam dan tidak banyak cakap itu. Sekarang pemuda itu memandang kepada mereka dengan wajah dingin dan mata berkilat membuat mereka menjadi gentar juga. Kalau mereka maju, kemudian ayah dan anak itu bersatu, mereka tentu akan mati konyol. Lo Jin, putramu berada di sebelah kananmu, dekat pintu keluar, tiba-tiba Kui Kok Lomo berseru sehingga teman-temannya menjadi lega. Memang mereka tadi ragu-ragu dan kini mereka hendak melihat sikap anak dan ayah itu sebelum mereka turun tangan membantu Siang Koan Lo Jin. Begitu mendengar ucapan ini, tiba-tiba Siang Koan Lo Jin melompat ke kanan, dengan kecepatan luar biasa tongkatnya diputar dan dihantamkan ke arah kepala puteranya. Ketika Siang Koan Cikang mengelak, gerakannya terdengar oleh ayahnya dan ayah yang sudah marah ini lalu mengulur tangan kanan mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala puteranya. Sebuah serangan yang sangat berbahaya dan cepat, mengandung maut. Sungguh amat berbahaya bila mengelak dari serangan ini selagi tongkat itu mengancam dari jurusan lain, maka jalan satu-satunya hanyalah menangkis, pikir Cikang.
Sebenarnya dia tidak ingin menghadapi ayahnya dengan kekerasan, akan tetapi untuk melindungi dirinya dari tangan maut yang mencengkeram, terpaksa dia harus mengerahkan tenaganya menangkis. Dua tenaga besar itu bertemu dan akibatnya, Xiang Kuan Lojin berusaha melompat ke belakang untuk mematahkan tenaga yang membuat dia terdorong ke belakang, adapun Cikang sendiri terlempar keluar pintu ruangan itu. Melihat betapa Xiang Kuan Lojin benar-benar hendak membunuh putranya, 6 orang Cap Sakui itu menjadi berani dan mereka pun melakukan pengejaran keluar ruangan. Orang muda, perlahan dulu, teriak Kui Kok Lomo yang melompat paling depan sambil mengirim serangan dengan kedua tangannya. Angin keras menyambar disertai uap tipis putih keluar dari sepasang telapak tangan ketua Kui Kopang ini ketika dia menyerang ke arah Cikang. Jangan kalian mencampuri urusan pribadiku, bentak Cikang dan dia pun mengerahkan tenaganya, membalik dan mendorong untuk menyambut serangan lawan. Des! Keduanya terpental dan Kui Kok Lomo terkejut bukan main ketika mendapat kenyataan bahwa tenaga pemuda remaja itu benar-benar amat hebat dan mampu membuat dirinya terpental. Juga istrinya yang datang menyusul di belakangnya, terkejut melihat suaminya sampai terpental. Karena suami istri ini kelihatan tercengang dan ragu-ragu, para tokoh sesat lainnya yang mempunyai tingkat lebih rendah, menjadi ragu-ragu sehingga Cikang memperoleh kesempatan untuk meloncat keluar rumah kemudian melarikan diri. Marahlah hati Xiang Kuan Lojin ketika mendapatkan kenyataan bahwa putranya berhasil lolos. Kalian ini sungguh sekelompok orang yang tidak berguna. Kalian membiarkan anak durhaka itu lolos begitu saja, tanpa mengejar? Jangan salah mengerti, Lojin. Kami masih ragu-ragu untuk mengejar, karena betapapun juga dia adalah putra tunggalmu, kami masih belum yakin benar apakah engkau hendak melihat dia terbunuh oleh kami, kata Kui Kok Lomo dengan cerdik. Bodoh! Siapa main-main? Daripada melihat anakku sendiri durhaka dan menentangku, lebih baik melihat dia mampus. Sekarang kuperintahkan kepada kalian, semua anggota Cap Sakui, untuk selain memusuhi Chin Lingpai dan pendekar sadis, juga mencari dan menyeret anak durhaka itu ke depan kakiku agar aku dapat menghukumnya sendiri. Nah, pergilah kalian, aku tak ingin diganggu lagi. 6 orang itu lalu berkelebatan pergi sehingga kakek buta itu kini berada seorang diri di dalam ruangan. Dia berdiri seperti patung, termenung, dan dia membayangkan putranya sebagai seorang pemuda yang gagah perkasa dan selalu menentang kejahatan sehingga namanya dipuja serta dikagumi semua pendekar di dunia Kang Ou. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tanpa terasa lagi, bibirnya yang kering itu tersenyum. Teringatlah dia akan dirinya sendiri. Menjadi seorang gagah yang dikagumi oleh seluruh dunia adalah cita-citanya, dan karena cita-cita itu tidak dapat terlaksana melalui kebaikan, dia hendak mengejar nama besar itu melalui kejahatan dengan memimpin kaum sesat dan menjadi orang jahat nomor 1 di dunia. Kalau putranya bisa menjadi orang yang paling menonjol dan terkenal, tak peduli sebagai penjahat nomor 1 atau pendekar nomor 1, dia akan merasa bangga. Akan tetapi dia sudah memerintahkan Cap Sakui untuk memusuhi anaknya. Tidak apa, memang seharusnya begitu. Jika anakku itu ingin menjadi pendekar nomor 1 di dunia, maka dia harus sanggup menghadapi Cap Sakui, bahkan dia harus mampu membasmi Cap Sakui. Apabila anaknya yang tidak mau menjadi penjahat nomor 1 itu tidak bisa menjadi pendekar nomor 1, biarlah anaknya mati saja daripada menjadi manusia yang tidak terkenal sama sekali. Pemikiran seperti yang berada dalam batin Xiang Kuan Lojin itu mungkin akan kita anggap gila dan tidak lumrah. Akan tetapi, kalau kita mau membuka mata mengamati kehidupan di sekeliling kita, akan kita temui bahwa hampir setiap orang tidak jauh bedanya dengan Xiang Kuan Lojin ini. Kita semua ini haus akan kehormatan, haus akan penonjolan diri, bahkan watak ini telah mendarah daging sehingga tidak terasa lagi oleh kita. Lihatlah betapa banyaknya orang yang dengan nada suara penuh kebanggaan menuturkan betapa kakeknya dulu adalah seorang maling terbesar, seorang jagoan nomor 1, seorang penjudi paling hebat dan sebagainya. Mereka ini bercerita dengan nada suara sama bangganya dengan mereka yang menceritakan betapa kakek mereka dulunya seorang yang paling terhormat, paling kaya atau tertinggi kedudukannya. Juga hampir semua orang bercerita dengan bangga bahwa anaknya adalah yang paling nakal, paling bandel, dan sebagainya, sama bangganya dengan mereka yang bercerita dengan suara malu-malu dan rendah hati bahwa anak mereka adalah yang paling patuh, paling pintar dan sebagainya. Kita sudah berwatak ingin menonjolkan diri, baik diri sendiri atau perkembangan dari diri sendiri yang dapat menjadi anakku,
keluargaku, bangsaku dan selanjutnya. Membayangkan betapa putranya akan menjadi seorang yang sangat terkenal, kakek itu terkenang akan keadaan dirinya sendiri yang serba gagal. Dia lalu meraba-raba dengan tongkatnya, menemukan sebuah kursi, menjatuhkan dirinya di atas kursi itu dan menutupi muka dengan kedua tangan untuk menyembunyikan 2 tetes air mata yang jatuh ke atas pipi. Restoran itu cukup ramai dan besar, dan malam hari itu restoran ini dikunjungi banyak tamu. Restoran Ban Lok memang merupakan sebuah restoran yang terkenal mempunyai masakan enak, paling terkenal di seluruh kota Chin'an. Ketika Cikang memasuki restoran itu, untung baginya dia masih ke bagian meja yang paling sudut. Dia memasuki restoran, tidak peduli akan pandangan orang kepadanya. Memang pakaian pemuda ini agak menyolok, tidak mewah seperti pakaian para tamu lain. Pakaian Cikang yang amat sederhana, dengan jubah kulit harimau, membuatnya tampak sebagai seorang pemburu, tidak ada keduanya di restoran itu. Ketika dia melewati serombongan orang yang duduk mengelilingi meja bundar besar, ada 4 pasang mata yang memandangnya dengan senyum mengejek dan hidung sering dikembang-kempiskan seperti orang sedang mencium bau busuk. Akan tetapi ada pula 2 pasang mata halus yang memandang kepadanya, ke arah wajahnya, dengan pandang mata kagum. 4 pasang mata yang terutama memandang kepada bajunya itu adalah mata 4 orang laki-laki berusia antara 30 sampai 40 tahun. Mereka berpakaian mewah, akan tetapi dengan sekali pandang saja tahulah Cikang bahwa mereka adalah orang-orang yang tergolong penjahat yang suka melakukan hal-hal yang tidak baik untuk mencari uang. Adapun 2 pasang mata halus itu adalah mata 2 orang wanita yang juga berpakaian mewah. Mereka itu adalah 2 orang wanita muda yang usianya antara 20 tahun, cantik manis akan tetapi melihat sikap mereka yang genit dengan gaya yang dibuat-buat untuk memikat hati orang. Cikang juga mengenal sifat berandalan pada 2 orang wanita itu sehingga bisa menduga bahwa mereka tentu pelacur-pelacur yang dibawa ke restoran untuk pesta oleh 4 orang itu yang agaknya baru saja memperoleh hasil banyak dari pekerjaan kotor mereka. Akan tetapi Cikang tak peduli, kemudian duduk memesan nasi, sayur dan air teh panas. Sudah menjadi wataknya untuk tidak mencampuri urusan orang dan tidak memperhatikan orang lain. Dengan sekali pandang saja dia sudah dapat melihat keadaan. Kalau tadi dia memandang ke arah 6 orang itu hanyalah karena kewaspadaan saja, bukan karena ingin tahu. Setelah hidangan yang dipesannya datang, diantar oleh seorang pelayan, ketika Cikang mengangkat muka untuk menerima hidangan itu, kembali dia melihat betapa 2 orang wanita cantik yang genit-genit itu memandang kepadanya sambil tersenyum-senyum dan melemparkan kerling. Bahkan keduanya cekikikan sambil saling berbisik dan memandang kepadanya, jelas sekali mereka itu sedang membicarakan dirinya. Melihat ini, Cikang segera menundukkan muka dan menghindarkan pertemuan pandang mata dengan mereka. Hatinya sedang murung, adapun sikap 2 orang wanita cantik itu menambah kemurungan hatinya. Dia masih belum dapat melupakan peristiwa yang terjadi di dalam pertemuan antara ayahnya dengan para tokoh cap sakui itu. Dia benar-benar menyesali sikap ayahnya yang demikian keras dan kejam, bahkan tega hendak membunuhnya. Dia yakin benar akan nafsu membunuh ayahnya ketika ayahnya menyerang dalam keadaan marah dan hal ini sungguh amat menyakitkan hatinya. Dia merasa benar betapa ayahnya amat mencintanya, amat sayang kepadanya dan telah mencurahkan kasih sayangnya itu sejak dia masih kecil. Akan tetapi dia juga tahu bahwa ayahnya mengejar ambisi, dan untuk itu ayahnya bisa bersikap dan berbuat kejam seperti yang telah ditunjukkannya, yaitu dengan cara hendak membunuhnya, putra kandungnya sendiri. Hei, kalian melihat siapa sih? Kenapa lirak-lirik dan senyum-senyum saja kepada orang itu, terdengar seorang di antara 4 pria itu menegur. Cikang mendengar ini dan sudah dapat menduga bahwa yang ditegur tentulah 2 orang pelacur itu dan yang dimaksudkan dengan orang itu, tentulah dia sendiri. Akan tetapi dia terus makan minum dan tidak peduli. Percuma kami keluarkan banyak uang kalau kalian main mata dengan pria lain, tegur suara orang kedua. Apakah pelacur-pelacur masih mata keranjang melihat orang muda dan tampan? Orang ketiga berkata. Biar muda dan tampan, kalau kotor seperti itu, sungguh menjijikkan. Agaknya tak pernah berganti pakaian dan siapa tahu makanan itu tak akan dibayarnya, ejek orang keempat dan mereka berempat tertawa-tawa. 2 orang pelacur itu pun ikut tertawa walaupun suara ketawa mereka itu paksaan atau terdorong oleh kegenitan mereka. Tentu saja Cikang mendengar semua itu dan tahu bahwa mereka melontarkan hinaan-hinaan kepada dirinya,
bahkan mendengar suara mereka meludah-ludah ketika orang keempat mengatakan bahwa dia kotor dan menjijikkan. Akan tetapi di dalam batin Cikang tersenyum, mentertawakan orang-orang itu karena dari sikap mereka itu, mereka seperti memperlihatkan kepada umum orang-orang macam apa adanya mereka. Dia tidak mau melayani dan melanjutkan makan nasi dan sayur dengan cepat, lalu minum sedikit arak dan teh. Setelah semuanya selesai, dia pun cepat membayar harga makanan dan hendak meninggalkan restoran yang masih banyak pengunjungnya itu. 4 orang itu memang jagoan-jagoan yang terkenal bengis dan ditakuti orang di kota Chin'an. Karena itu, biarpun semua orang juga mendengar ucapan-ucapan mereka yang menghina orang, tapi tidak ada yang mau mencampuri karena mencampuri urusan 4 orang itu berarti mencari penyakit. Sedangkan 4 orang jagoan itu memang sengaja melontarkan kata-kata tadi untuk menghina dan memancing kemarahan Cikang. Pemuda itu makan di restoran ini tanpa mengganggu siapapun juga, bahkan tidak pernah menoleh kepada mereka, maka tak ada alasan bagi mereka untuk mengganggu Cikang. Maka, karena hati mereka panas melihat betapa 2 orang pelacur yang mereka bawa itu nampaknya tertarik kepada Cikang, mereka lantas melontarkan kata-kata hinaan untuk memancing supaya pemuda itu marah-marah sehingga mereka mempunyai alasan untuk menghajarnya. Siapa sangka pemuda itu sama sekali tidak mau menyambut atau saking tolol atau takutnya tidak berani menjawab. Melihat betapa pemuda itu sudah bangkit dan hendak pergi, dan kini 2 orang pelacur itu mendapat kesempatan untuk menatap wajah pemuda itu dengan pandang kagum, 4 orang itu tidak dapat menahan kemarahan dan iri hati mereka. Sesudah saling pandang dan mengangguk, mereka lantas bangkit dari kursi mereka dan berloncatan menghadang Cikang yang hendak keluar dari restoran. Melihat hal ini, para tamu yang telah mengenal 4 orang jagoan itu menjadi ketakutan sehingga sebagian di antara mereka cepat menyingkir ke tempat yang agak jauh sambil memandang dengan hati khawatir. Melihat 4 orang itu berdiri menghadangnya, Cikang mengerutkan alisnya. Jelaslah bahwa 4 orang yang menyeringai ini sengaja mencari keributan. Dia masih mencoba untuk menghindar dan mencari jalan keluar lain, akan tetapi gerakan ini oleh 4 orang itu dianggap sebagai tanda takut, maka mereka segera mengurungnya sambil tersenyum lebar. Cikang kehabisan jalan, dan terpaksa dia mengangkat muka memandang mereka satu demi satu. 4 orang itu amat terkejut melihat sinar mata yang mencorong itu, akan tetapi karena sejak tadi sikap pemuda itu yang tidak pernah memperlihatkan perlawanan, membuat hati mereka menjadi besar. Mereka sengaja hendak berlagak di depan 2 orang pelacur itu dan ingin membikin malu kepada pemuda yang agaknya sudah menarik hati dan dikagumi oleh 2 orang pelacur yang mereka sewa. Hahaha, bocah petani busuk, bersihkan dulu sepatu kami baru engkau boleh pergi dari sini, kata seorang di antara mereka yang kumisnya lebat. 3 orang temannya tertawa sambil bertolak pinggang dengan sikap angkuh dan memandang rendah. Cikang tidak marah, hanya merasa muak dengan sikap mereka. Tanpa mempedulikan mereka, dia lalu melangkah maju dan ketika si kumis tebal yang berada di hadapannya itu mengangkat tangan ingin memukul, dia tidak mempedulikan dan melangkah terus hendak menabrak tubuh si kumis tebal. Tentu saja si kumis tebal menjadi marah dan melanjutkan pukulannya ke arah kepala Cikang dan melihat ini, 3 orang kawannya juga sudah menggerakkan tangan menyerang Cikang dari kanan kiri dan belakang. Sekaligus, pemuda remaja itu diserang oleh 4 orang dari 4 jurusan, akan dipukuli begitu saja tanpa salah apa-apa. Sejenak 4 orang itu mengira bahwa pemuda itu tak akan melawan dan akan mandah saja mereka pukuli karena tubuh Cikang sama sekali tak nampak bergerak atau bersiap melawan. Akan tetapi, ketika tangan 4 orang itu sudah tiba dekat tubuhnya, tiba-tiba saja Cikang menggerakkan tubuhnya, mengangkat kedua tangan sambil memutar tubuh menggeser kaki lantas terdengarlah suara tulang patah berturut-turut dan 4 orang itu mengadu-adu sambil terpelanting ke belakang, jatuh dan memegangi tangan yang tadi dipakai menyerang karena lengan tangan itu telah patah-patah tulangnya ketika disambar tangan pemuda itu. Cikang sama sekali tidak mempedulikan mereka lagi. Seperti tak pernah terjadi sesuatu, dengan wajah dingin dan langkah tenang pemuda ini lalu meninggalkan restoran itu, diikuti pandang mata semua orang yang terbelalak penuh keheranan dan kekaguman. 4 orang itu bagaikan 4 orang anak kecil, yang karena tololnya memukul benda keras sehingga tangan mereka sakit sendiri. Akan tetapi mereka langsung maklum bahwa pemuda berwajah dingin yang tadinya hendak mereka jadikan korban penghinaan mereka itu ternyata adalah seorang pemuda yang sakti, maka akhirnya mereka pun hanya berani memandang dengan muka pucat karena gentar dan karena menahan rasa nyeri dan tidak berani mengejar.
Peristiwa di dalam restoran itu tentu saja menjadi buah bibir para tamu sesudah mereka meninggalkan restoran. Akan tetapi, karena Cikang tidak pernah memperkenalkan nama, bahkan di dalam peristiwa itu tidak pernah mengeluarkan sepatah pun kata, orang-orang hanya dapat menduga-duga siapa gerangan pemuda remaja berwajah dingin tetapi amat lihai itu. Sementara itu Cikang terus melanjutkan perjalanannya, meninggalkan kota Chin'an pada malam hari itu juga karena dia tidak ingin dirinya terlibat lagi dalam keributan lain sebagai lanjutan dari peristiwa di dalam restoran tadi. Sebagai putra seorang datuk sesat yang sudah banyak mengenal watak para penjahat, Cikang pun mengerti bahwa orang-orang macam penjahat-penjahat kecil seperti yang beraksi di restoran tadi tentu memiliki kepala atau pemimpin. Orang-orang semacam itu tidak pernah mau mengenal kelemahan sendiri. Mereka tentu tidak mau sudah begitu saja, melapor kepada kepala mereka atau mengumpulkan semua kawan mereka kemudian mencarinya untuk melakukan pembalasan. Orang-orang seperti itu tidak mempunyai kejantanan sedikit pun juga, dan mereka tidak akan malu-malu untuk mengandalkan pengeroyokan serta kecurangan lain. Oleh karena dia tak ingin direpotkan oleh urusan tetek bengek macam itu, maka lebih baik malam itu juga dia pergi meninggalkan kota Chin'an, bukan karena takut melainkan karena segan berurusan dengan penjahat-penjahat kecil itu. Cikang tidak pernah menyangka bahwa urusan kecil di rumah makan itu memang tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan mendatangkan akibat yang amat besar. Peristiwa itu menjadi buah bibir orang di kota Chin'an karena disebar oleh para tamu restoran yang menyaksikan keributan itu sehingga terdengar pula oleh 6 orang tokoh cap sakui yang pada keesokan harinya kebetulan tiba di kota itu. Tak salah lagi, pemuda berjubah kulit harimau itu tentulah Siang Koan Cikang, kata Kyubue Choali. Benar, dan kita harus cepat mengejarnya, kata Kui Kok Lomo. Mengapa? Apa perlunya kita mengejarnya? Tanya Totikui dengan suara tak acuh. Yang lain-lain juga segera memandang kepada kakek jubah putih itu. Di samping tingkat kepandaiannya paling tinggi, juga Kui Kok Lomo selalu tampil bersama dengan istrinya yang juga amat lihai sehingga suami istri ini dianggap sebagai pemuka oleh 4 orang rekannya. Apa perlunya? Tentu saja untuk menangkapnya lantas menyeretnya kepada Siang Koan Lojin, hidup atau mati, jawab Kui Kok Lomo. Mengapa kita harus mencampuri urusan ayah dan anak itu? Kembali yang bertanya itu adalah Totikui. Di antara 4 orang rekan suami istri dari Kui Koksan itu, hanya raksasa inilah yang kelihatan tidak gentar menentangnya dan sikapnya selalu kasar, liar dan tak acuh. 3 orang rekan yang lain menunggu jawaban pertanyaan ini yang mereka anggap mampu mewakili keraguan hati mereka sendiri untuk mencampuri urusan keluarga Siang Koan. Begitu bodohkah engkau maka hal demikian saja engkau tidak mengerti? Apakah kalian merasa senang kalau selalu diperkuda oleh Siang Koan Lojin? Cap sakui yang selama ini merajalela dan merajai dunia persilatan, kini harus tunduk kepada seorang kakek buta. Lihat, di antara kita 13 orang, hanya kita bernam saja yang tolol sehingga mau diperkuda olehnya. Kalau kita tempo hari merendahkan diri dan mau membantunya, hal itu adalah karena harapan imbalannya yang amat besar. Selain harta benda juga mungkin kedudukan tinggi yang akan kita terima dari Liu Taikam. Namun sekarang, Liu Taikam sudah tidak ada, untuk apa kita masih terus merendahkan diri di bawah kekuasaan kakek buta itu lagi? Nah, jika begitu, kenapa sekarang kita masih harus mentaati perintahnya untuk menyeret pemuda itu ke depan kakinya? Hua Kuibo bertanya heran. Kakek buta itu tentu takkan mengampuni kita jika mendengar bahwa kita menentangnya. Dan kakek itu sendiri sesungguhnya hanya seorang tua bangka buta, betapapun lihainya. Yang membuat dia kuat adalah putranya itu. Kalau dia dan putranya itu maju bersama, sungguh sukar untuk ditundukkan. Sekarang mereka itu saling bentrok, maka kita harus dapat mempergunakan kesempatan yang baik ini untuk menghancurkan kekuatan ayah dan anak itu. Kalau kita sudah berhasil membunuh anaknya, apa sukarnya bagi kita untuk menghadapi tua bangka buta itu? Dia sudah menyeret kita semua ke dalam persekutuan, berarti sudah merugikan kita, dan sudah cukup lama dia meremehkan dan merendahkan kita sebagai pembantu-pembantunya. Sekarang tibalah saat pembalasan kita. Memang kehidupan para kaum sesat selalu dipengaruhi oleh nafsu angkara murka serta dendam kebencian, maka pendapat Kui Kok Lomo ini segera mendapatkan persetujuan seluruh rekannya dan berangkatlah mereka bergegas untuk mencari jejak Siang Koan Cikang dan melakukan pengejaran. Tidaklah mengherankan kalau pada keesokan harinya,
Selagi Cikang berjalan sendirian di luar sebuah dusun yang sunyi, di bawah terik matahari, tiba-tiba saja dia mendengar orang-orang berteriak memanggil namanya dan ketika dia berhenti, dia langsung tersusul oleh 6 orang tokoh cap sakui yang kini sudah berdiri di hadapannya dan setengah mengepungnya. Cikang memandang heran sambil mengerutkan alisnya. Sejak pertama kali orang-orang ini membantu ayahnya, dia memang sudah tidak suka kepada mereka. Koai Pian Hekmo dan Hua Hua Kuibo amat menjemukan hatinya karena kedua orang kakek dan nenek ini seolah-olah berlomba untuk memikat dirinya. Kyubue Choali adalah seorang nenek kejam yang mengerikan dengan tubuh serta wajahnya yang buruk, ditambah lagi nenek ini suka bermain-main dengan ular, menjijikkan. Suami istri dari Kui Koksan itu pun menimbulkan rasa muak karena mereka berdua itu seperti mayat hidup saja. Adapun Totikui yang suka makan daging manusia itu memang menjemukan hatinya. Ada keperluan apakah Cui memanggil-manggil dan menyusulku, tanyanya singkat. Yang menjawab adalah Kui Kok Lomo, dia mewakili rekan-rekannya. Siang Koan Cikang, kami disuruh ayahmu untuk membawamu pulang. Cikang mengangkat muka dan memandang kakek itu. Dia tahu akan adanya perubahan sebab kakek itu biasanya tidak memanggil namanya begitu saja. Biasanya mereka semua menyebutnya Siang Koan Kongcu atau Siang Koan Sicu dengan sikap dan nada yang amat menghormat. Kalau aku tidak mau, tanyanya sebagai jawaban. Kami sudah diberi wewenang untuk memaksamu dan membawamu pulang, hidup atau mati. Kalau engkau menolak maka kami akan menggunakan kekerasan. Tanpa menanti jawaban Cikang, begitu Kui Kok Lomo berkata demikian, istrinya sudah menerjang pemuda itu dengan tamparan tangannya. Serangan ini dilakukan oleh Kui Kok Lobo dari samping kiri dan tangan kanannya yang mengandung hawa panas menyambar ke arah pelipis kiri Cikang. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.